Halo cuy, assalamualaikum. Karena banyak banget yang bertanya di video gue sebelumnya tentang pasang lampu bilet ala-ala di sepeda BMX, maka kali ini gue mau bagikan video buat kalian, yaitu bagaimana cara perakitannya. Oke, yang paling pertama, siapkan aki bekas motor yang teganannya masih normal. Kalian bisa cari di tukang servis aki, biasanya di sana banyak aki bekas yang masih cukup normal, harganya di kisaran 50 sampai 100 ribu. Usahakan aki kering agar mudah diposisikan, mau dimiringkan, ditidurkan, semua bisa. Usahakan juga akinya juga jangan terlalu besar, agar tidak terlalu banyak memakan tempat. Sekarang atur-atur mau disimpan di bagian mana. Untuk video sebelumnya gue pasang aki di belakang jok sepeda, gue pakai bracket lagi seperti ini. Tapi karena ini sepeda mini, gue pasang di sini aja. Kalau kalian pengen di posisi yang lain boleh-boleh saja, sesuai selera kalian masing-masing. Oke, jika aki sudah dipasang, sekarang lanjut gue bahas cara perakitan kabelnya. Untuk terminal akinya, di sini gue pakai skundring seperti ini cuy. Terus siapkan juga rumah sikring kayak gini beserta sikringnya. Buat sikringnya pakai yang 15-20 ampere saja. Nanti skunnya pasang kayak gini, jangan lupa nanti di bagian ini disolder ya, agar arusnya maksimal. Oke, jika skun sudah dipasang, lanjut kita pasang ke bagian kaki positif aki. Di sini sudah ada tandanya, untuk positif ada tanda plus pada samping kakinya. Jangan sampai terbalik, yang ada sikringnya khusus ke kaki positif aki. Jika kaki positif sudah terpasang, lanjut siapkan juga kabel untuk ke kaki negatifnya. Nah seperti ini, kita pasang ke kaki negatif aki. Jangan lupa siapkan relay 5 kaki seperti ini, harganya sekitar Rp4.000. Kaki yang bagian ini digabungkan saja, caranya kita lipat seperti ini, agar kakinya bisa saling bersentuhan. Jika sudah kita gabungkan, jangan lupa semua kakinya ditambahkan tinol seperti ini. Semuanya kita kasih tinol, agar nanti saat disambungkan dengan kabel menjadi mudah. Lalu jika kaki relay sudah ditambahkan tinol, kita fokus ke kaki relay yang barusan kita gabung. Nanti kita sambungkan ke kaki output yang dari sikring, nah kita sambungkan seperti ini. Pastikan disolder dengan kuat, karena ini jalur utama. Nah ini sudah kita sambungkan, dan dipastikan sudah kuat. Jika kaki positif sudah aman, lanjut kita siapkan saklar stang seperti ini. Kebetulan ini saklar stang yang 3 mode, kalau menurut gue cukup pakai yang 2 mode saja, yaitu yang on-off saja, tapi karena gue punya yang kayak gini, kita pakai ini dulu saja. Nanti posisinya terserah mau dipasang di mana, ini gue pasang di sini. Setelah saklar terpasang, lanjut kita ke jalur pemasangan kabelnya. Untuk saklar stang on-off, nanti ada 2 kabel pada saklarnya. Kabel yang satu dari saklar, kita sambungkan ke kabel negatif yang tadi sudah kita rakit. Nah kita sambungkan ke kabel yang ini, kabel negatif dari aki. Untuk kabel ini adalah salah satu kabel dari saklar stang. Lalu kita gabung dengan yang ini, yaitu kabel negatif dari aki. Pastikan kabel negatifnya dipersiapkan juga untuk jalur negatif ke lampu biletnya nanti. Jadi di sini kita kupas sedikit saja di bagian kabel negatifnya, dan sambungkan kabel yang dari saklar ke bagian yang sudah dikupas. Kita sambung seperti ini, jangan lupa setelah disambungkan, kita solder di bagian sambungannya. Setelah disolder, lanjut kita bungkus dengan solasi. Lanjut kita fokus ke kabel satu lagi yang dari saklar stang. Untuk kabel yang dari saklar stang on-off itu bisa bolak-balik ya, jadi kabelnya bebas. Anggap saja ini gue pakai saklar yang on-off saja. Nah kabel ini, yang dari saklar stang, kita sambungkan ke kaki relay bagian yang ini. Kita solder seperti ini, nah kalian perhatikan saja. Pastikan jakurnya sudah sesuai, kabel merah adalah kabel yang dari saklar stang, dan kabel kuning adalah kabel yang dari sikring. Jika sudah sesuai, perhatikan juga kabel positif yang dari output relay. Nah kabel yang ini, nanti kabel ini yang akan kita gunakan sebagai sumber setrumnya. Kabel ini juga, yang nanti akan kita gunakan untuk ke setrum voltmeter. Untuk memastikan jalurnya sudah sesuai, kita bisa cek dengan menggunakan lampu kecil seperti ini. Kita tes apakah jalur kunci kontak sudah bisa berjalan dengan normal. Jika kita tes dengan menggunakan lampu LED, tes secara bolak-balik, karena lampu LED polaritasnya tidak boleh terbalik. Ada beberapa lampu LED yang bisa bolak-balik, tapi LED yang gue pakai kebetulan yang searah, jadi gue coba bolak-balik. Nah jalur kunci kontak sudah selesai, jika sudah seperti ini lanjut ke proses berikutnya. Sebelum ke tahap selanjutnya, di sini gue mau pasang voltmeter di bagian jalur ini. Saklar stang barusan, fungsinya itu seperti sebuah kunci kontak. Ini adalah saklar utama untuk mengalirkan arus dari aki ke jalur berikutnya. Maka di sini gue mau tambahkan voltmeter, supaya nanti teganan aki bisa terus kita pantau. Nanti bisa kita cas jika teganannya sudah dirasa agak kurang.
Untuk kaki negatif voltmeter, kita gabung ke kabel negatif yang sudah kita buat dari jalur negatif aki. Lalu untuk jalur positifnya, nanti kita gabung ke kabel output dari relay yang tadi sudah kita rakit. Nah, bisa juga kita langsung solder ke bagian output relay seperti ini. Oke, jika sudah kita solder, jangan lupa kita tes terlebih dahulu apakah voltmeter dapat bekerja dengan baik. Nah, voltmeter sudah bisa hidup, artinya jalur voltmeter sudah selesai. Sekarang kita mulai untuk memposisikan lampu biletnya. Untuk pemasangannya tergantung selera kalian. Bisa menggunakan bracket yang nanti akan kita baut. Atau seperti cara gue, yaitu cukup pakai tali ripet saja. Kita bongkar dulu seperti ini. Pastikan di sini sudah kita buat lubang, dan kita buat seperti ini. Nanti tinggal masukkan tali ripetnya, kita baut lagi seperti ini. Dan tinggal kita ikatkan di bagian ini. Selesai, tinggal nanti kita atur-atur lagi posisinya. Lampu sudah kita pasang. Sekarang gue pasang saklarnya. Ini gue pakai saklar Fiction OOT yang ori mindah. Dan perhatikan bagaimana cara menyambung jalur-jalur kabelnya. Yang paling pertama jalur yang dari kunci kontak, yang dari relay. Kita gabung ke kabel yang warna coklat muda. Tapi gabungkan dulu kabel coklat muda dengan kabel yang warna hitam. Lalu setelah itu kita sambungkan dengan kabel kunci kontak. Nah, ini kita sambungkan, kita solder saja cuy. Jika sudah disolder, langsung kita bungkus dengan solasi. Jika sudah dibungkus, lanjut sekarang kita fokus ke kabel yang ada di lampu bilet dan lampu yang ada di saklar. Nah, untuk kabel hitam yang ada di lampu bilet atau kabel negatif lampu bilet, kita sambungkan dengan kabel negatif yang jalurnya kabel negatif dari aki. Ini cuy, kabel negatif lampu, kita sambungkan dengan kabel ini. Lalu jangan lupa dibungkus dulu dengan solasi supaya lebih aman. Nah, sekarang fokus kabel warna biru dari saklar. Tapi sebelum itu kita tes terlebih dahulu. On-kan dulu saklar Fictionnya ke lampu senja, ke posisi tengah ya cuy. Jika saklar Fiction sudah dalam keadaan on, sekarang kunci kontak kita on-kan juga. Sampai terlihat voltmeter dapat menyala, artinya kunci kontak sudah on. Lalu kita coba tes satu persatu kabel biletnya. Kita cari kabel mana yang ke lampu senja. Cari satu persatu sampai kabel lampu senjanya ketemu. Nah, ini lampu senja sudah ketemu, tinggal kita solder saja kabel senja barusan dengan kabel yang warna biru. Nah, ini kabel merah adalah kabel lampu senja. Kita sambungkan seperti ini, dan kalau sudah disambung, bisa langsung dibungkus dengan solasi. Jalur lampu senja sudah selesai. Sekarang tinggal fokus lampu dekat dan lampu jauh. Jangan lupa off-kan dulu kunci kontaknya. Lalu posisikan saklar Fictionnya ke saklar lampu utama, seperti ini. Nah, perhatikan, ini posisinya ada di lampu dekat seperti ini. Sekarang kita fokus ke kabel warna hijau muda yang dari saklar Fictionnya. Lalu kontaknya di-on-kan. Dan kalau kontak sudah on seperti ini. Sekarang kita cek kabel yang ada di lampu bilet dengan kabel hijau yang ini. Kita tes satu persatu, kabel mana yang untuk menyalakan lampu dekat biletnya. Kita cari satu persatu. Kalau kabel lampu dekat sudah ketemu, kebetulan lampu dekatnya warna putih, langsung tinggal sambungkan. Kita off-kan dulu kontaknya. Lanjut sambung kabel hijau barusan, dengan kabel lampu dekat yang barusan kita cek. Ini kabelnya warna putih, jadi tinggal solder saja. Setelah disolder, jangan lupa bungkus lagi cuy. Nah, lampu dekat sudah selesai, lanjut tinggal kita cari jalur lampu jauhnya. Jangan lupa posisi saklar, kita pindah ke saklar lampu jauh seperti ini. Siapkan kabel kuning pada saklar Fictionnya. Seperti tadi, kita cari kabel mana yang untuk ke lampu jauh. Dan ini sudah ketemu, tinggal sambungkan saja. Nah, kita sambung seperti ini. Jangan lupa dibungkus. Kalau sudah selesai tinggal kita tes semuanya. Voltmeter dalam keadaan oke. Lampu senja oke. Lampu dekat oke. Lampu jauh oke. Bisa piu-piu. Mantaps. Oke cuy, mungkin itu saja video gue kali ini. Kalau ada mau nanya, kasih saran, atau apa aja, tulis aja di kolom komentar cuy. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.